Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 81 calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Nama saya Wahyu Asikin MPD dari SD Islamiyah Budaya Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teni Herlina SPDGR dari SD Negeri 190 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Indrian SPDGR dari SMA Negeri 19 Palembang. Kami bertiga akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada praktik kedua kali ini, saya Teni Herlina berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Riza Indriani berperan sebagai coach. Saya Wahyu Asikin berperan sebagai coachi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riza. Waalaikumsalam, Bu Teni. Bagaimana kabar Bu Riza hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Teni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Riza. Saya dengar Bu Riza nanti akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu Teni. Nah, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Riza. Boleh Bu ya? Silakan Bu Teni. Ya, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alwi Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Bu ya, nanti saat proses coaching, gunakanlah prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu, apa potensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present Bu, atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Baik Bu, pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada proses coachingnya? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Ibu. Oke, kemudian yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang nantinya Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin nanti coach saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Saya rasa itu Ibu. Baik Bu, saya rasa demikian dulu Bu ya percakapan kita pra supervisi ini. Semoga proses coaching Ibu bisa berjalan lancar. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu dan Pak Wahyu untuk melaksanakan proses coaching. Sebagai observer, saya akan mengamati coaching Ibu. Dan apakah sudah sesuai dengan Alwi Tirta, dan tentunya untuk bagian presence, apakah nanti akan biasa saja atau justru akan meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Riza. Assalamualaikum Pak Wahyu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat siang juga Bu. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Apa yang ingin Bapak bahas dan Bapak bicarakan dengan saya hari ini Pak? Jadi begini Bu ya, ada salah satu siswa saya itu tidak bisa fokus ketika saya memberikan tugas. Jadi siswa saya tersebut kayak jadi troublemaker gitu Bu. Jadi kalau di kelas itu pada saat siswa mengerjakan tugas, nah siswa saya tadi itu mengajak teman-temannya ngobrol sehingga teman-teman yang lain itu menjadi terganggu.
dan tugasnya tidak selesai tepat waktu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi ada salah satu siswa Bapak yang tidak fokus ya mengerjakan tugas dan ini berimbas pada siswa lain ya, Pak ya? Iya Bu, benar Bu, seperti itu Bu. Oke, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya, Pak. Di akhir percakapan kita nanti kira-kira apa yang ingin Pak Wahyu harapkan? Jadi saya ingin nanti ada solusi agar anak saya yang tidak fokus tadi dapat mengerjakan tugas dan bisa fokus sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lainnya Bu. Oke, jadi Pak Wahyu ingin siswanya fokus saat diberikan tugas ya, Pak, sehingga siswa lain tidak terganggu. Begitu ya, Pak? Iya Bu, betul Bu, seperti itu Bu. Nah, sekarang coba Pak Wahyu ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa Bapak. Jadi begini Bu ya, siswa saya itu sebenarnya tergolong siswa yang pintar Bu, di atas rata-rata. Maksudnya kalau dia mendengarkan penjelasan saya, dia juga mendengarkan kalau saya sedang menjelaskan. Tapi ketika saya minta maju ke depan, eh, eh, pada saat mengerjakan tugas, maksud saya, dia sering bercerita ke teman-temannya Bu, misalnya menceritakan tentang pengalamannya waktu liburan, menceritakan tentang perasaannya waktu itu, sehingga dia membuat teman-temannya tadi tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, seperti itu Bu. Jadi menurut Pak Wahyu, siswa tersebut sebenarnya pintar ya Pak, dan mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya. Dia selalu ingin menceritakannya pada teman-temannya, begitu ya Pak? Iya Bu, betul sekali. Nah, sekarang menurut Pak Wahyu, agar anak tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa yang bisa Pak Wahyu lakukan pada saat itu? Sepertinya saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran saya, Bu. Dan saya juga berencana menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Baik Pak, wah bagus sekali ya Pak. Jadi Pak Wahyu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu kan Pak? Iya, Bu, betul seperti itu, Bu. Oke, menurut Pak Wahyu, kompetensi sosial yang seperti apa yang ingin Pak Wahyu terapkan dalam pembelajarannya nanti? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran, Bu. Ya Pak, bagus sekali tuh. Jadi Pak Wahyu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri ya Pak, dalam pembelajaran nanti. Iya, Bu, betul, Bu. Oke, nah sekarang kira-kira menurut Pak Wahyu, apa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial dan kesadaran diri itu seperti ini Bu. Saya akan membuat roda emosi, lalu saya berencana memajang roda emosi tersebut di depan kelas. Jadi ketika siswa saya datang, siswa saya akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang mereka rasakan pada saat itu Bu. Wah, bagus sekali itu Pak. Jadi Bapak akan membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa Bapak ya. Gitu kan Pak? Iya Bu, seperti itu Bu. Nah, kemudian menurut Pak Wahyu, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Oke, jadi Bu, menurut saya Bu ya, di setiap kegiatan awal pembelajaran, saya akan melaksanakan teknik stop. Jadi siswa mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakannya, sehingga anak tersebut dapat menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya. Lalu setelah dia mendapatkan tanggapan dari temannya dengan menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin nanti dia tidak akan lagi terpancing untuk bercerita dengan teman-temannya, sehingga pada saat saya memberikan tugas, mereka dapat mengerjakannya dengan tepat waktu. Seperti itu, Bu.
Baik Pak, jadi Pak Wahyu akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop ya Pak. Ya Bu. Memberikan kesempatan kepada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya sebelum pembelajaran. Begitu kan Pak? Ya Bu, betul Bu, seperti itu Bu. Oke, jadi Pak Wahyu tadi Pak Wahyu berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Nah, menurut Bapak, bagaimana Pak Wahyu akan menerapkannya? Sebenarnya di kelas saya itu sudah ada keyakinan kelas Bu, tetapi menurut saya belum sepenuhnya terlaksana. Jadi saya akan berencana melakukan revisi keyakinan kelas yang ada di kelas saya dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak-anak saya meyakini bahwa mengajak teman-temannya bercerita di tengah mengerjakan tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas. Dan juga saya akan berencana menerapkan segitiga restitusi, Bu. Oke, jadi menurut Pak Wahyu akan merevisi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama siswa dan melaksanakan segitiga restitusi seperti itu ya Pak? Ya, benar Bu, seperti itu Bu. Nah, Pak Wahyu, jadi kalau boleh saya merangkumnya, yang akan Pak Wahyu lakukan dalam mengatasi anak yang tidak bisa fokus dan mengerjakan tugas tersebut ada dua ya Pak. Yang pertama, mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, yakni dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Yang kedua, Pak Wahyu akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Betul Ya Bapak? Bu, ya Bu, betul Bu, seperti itu Bu. Oke, di antara kedua hal tersebut, mana kira-kira yang akan segera Bapak laksanakan? Menurut saya Bu ya, karena kedua hal tersebut tidak memerlukan banyak waktu Bu ya, jadi saya berencana melaksanakannya sekaligus Bu, secara bersamaan Bu. Ya, berarti Pak Wahyu ini dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya Pak ya? Ya Bu, betul Bu. Oke, menurut Pak Wahyu, siapa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut nantinya? Oke, baik Bu. Jadi karena rencana ini berhubungan langsung dengan murid-murid saya, jadi eh, yang bisa membantu saya sepertinya siswa-siswa saya Bu. Jadi seluruh anggota kelas yang ada di kelas saya itu, termasuk saya juga, dapat membuat roda emosi, bercerita dan merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Jadi seluruh anggota kelas terlibat dalam rencana ini Bu. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah direvisi tadi, Bu. Baik, jadi menurut Pak Wahyu, yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut adalah seluruh anggota kelas ya Pak ya? Ya Bu, benar Bu. Nah Pak Wahyu, ini pada titik ini apa yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Oke Bu, jadi untuk membuat anak atau siswa saya yang tidak fokus tadi supaya tetap fokus, saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika diberikan tugas. Lalu saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi di dalam kelas saya Bu. Kapan akan mulai diterapkan itu Pak? Sepertinya besok Bu ya, saya akan memulai membuat roda emosi dan memulai merevisi keyakinan kelas. Saya juga memberikan kesempatan untuk bercerita kepada anak-anak di awal pembelajaran dan sudah akan saya terapkan besok Bu, dan juga langsung melaksanakan segitiga restitusi kepada siswa-siswa saya Bu. Bagus sekali Pak Wahyu, sepertinya sudah ada titik temu ya dari percakapan kita pada hari ini. Jadi kita akan berjumpa lagi ya Pak ya setelah Pak Wahyu menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas. Juga menerapkan segitiga restitusinya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Iya Pak Wahyu, sama-sama. Wassalamualaikum Pak Wahyu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.
Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Teni. Ya, alhamdulillah ya, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Wahyu, benar Bu? Benar, Bu Teni. Nah, sebelum penutupan Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Tadi sudah ada beberapa catatan saya. Yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai? Oke Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri, Bu. Oke Bu Riza, menurut saya tadi sebagai observer ya dari proses tadi saya sudah melihat percakapan antara Bu Riza dengan Pak Wahyu sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Dan Bu Riza juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Wahyu sehingga Pak Wahyu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Ya Ibu Teni, tentu ada kompetensinya. Tentu kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu proses alur coachingnya. Sehingga saya nanti dapat melakukan coachingnya nanti lebih baik lagi. Baik, begitu ya Bu Riza. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Saya rasa sudah cukup observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Teni. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.